Bab ke-32, tentang Lilo dan Ratih. Keesokan paginya, suasana di meja makan begitu riuh, karena Luciana dan Diana alias Nyonya Bramantia terus-terusan mengobrol tanpa henti. Vanya dan Nathan, yang saat ini sudah berbaikan, lebih memilih menjadi pendengar saja. Van, Hilal dah nampak belum? Sih? Luciana menanyai anak gadisnya. Hilal apaan? Ma, kamu udah positif belum? Sayangku, cintaku, kambingku, sendal jepitku, jaran goyangku. Belum, Ma, jawab Vanya sambil tertawa. Tapi kami rajin bikin kok, Ma. Gak nanya kalau yang satu itu, Ma. Namanya aja pengantin baru, pasti deh senggol bacok melulu. Entar kalau udah punya anak, pasti beda. Masak sih, Ma. Gairahnya jadi berkurang gitu emangnya. Iya, udah kecapekan ngurus anak. Iya gak? Romlah. Nyonya Bramantia menganggukkan kepalanya. Kalian harus bersyukur karena perekonomian kita bagus. Bayar 2 atau 3 asisten rumah tangga atau babysitter pun kita mampu. Bayangkan dong, yang kondisi keuangannya pas-pasan. Ngurus rumah, ngurus anak, kadang pun masih sibuk cari uang. Nafsu mantap-mantapnya dan menguap entah kemana dong. Jadinya, udah kecapekan, gak sempat mikir kebutuhan biologis lagi. Dan ini real loh, banyak perempuan yang ngalamin hal kayak gini. Ya, Ma, aku tahu. Setelah sarapan bersama, Nyonya Bramantia pergi bersama Luciana. Entah mau pergi kemana, bilangnya sih pulangnya entar sore gitu. Kita jalan-jalan juga yuk, Van. Ajak Nathan pada Vanya, yang tengah mencuci piring bekas sarapan. Ke TPS. Iya, mau membuang kamu. Biar kamu didaur ulang jadi barang yang berguna. Nathan menjawab dengan sengit. Nah, gitu dong, ngegas. Vanya menertawakan suaminya itu. Ke mall. Vanya, aku pingin ngebeliin baju dinas malam buat kamu. Jam segini mall belum buka. Nathan, entar jam 11 aja kita berangkatnya. Terus, makan siang di mall sekalian. Deal. Oke. Aku setuju. Yuk ke kamar, Van. Mau apa? Nonton TV. Vanya, dikira mau apa sih? Tapi kalau kamu gak keberatan di skidi papap sih, aku seneng banget lah pastinya. Dasar. Keduanya lalu berjalan menaiki tangga secara beriringan. Nonton film yang romantis aja deh. Sebelahku sama kamu, muternya film kartun melulu. Iya, deh. Tapi kalau ada adegan yang iya-iya, jangan grepe-grepin aku loh. Terus aku harusnya grepein siapa kalau bukan kamu? Kloset sama tembok pada nganggur tuh. Jawab Vanya, sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Nathan. Nat, kalau misalnya akte kelahiran kita hilang, apa benar kita harus lahir lagi? Berarti kalau akte nikah hilang, kita harus nikah lagi dong. Vanya mulai kumat resehnya. Terserah, Vanya, terserah. Nat, kalau misalnya kita pingin pulang ke kampung halaman, tapi lupa halaman berapa, itu hukumnya gimana? Nah, enggak tahu. Vanya, Nat, kamu tahu enggak, hewan apa yang paling sederhana? Gak tahu. Ala kadarnya, Nat. Itu ala kadarnya. Vanya, ampun deh. Punya bini satu aja resehnya gini amat. Vanya menertawakan Nathan yang tengah manyun-manyun itu. Satu lagi ya, Nat. Siapa artis di Indonesia yang setara dengan 2 gelas susu? Emang ada? Ada dong. Tuh, Milkita Willy. Itu Nikita Willy. Vanya, gemaas banget aku tuh sama kamu. Nathan menundukkan kepalanya dan mulai menciumi wajah Vanya dengan membabi buta. Kok ngamuk sih, Nak? Nathan tak menjawab. Ia tetap meneruskan cumbuannya pada Vanya. Di rumahnya, tampak Lilo tengah memandang Ratih asisten rumah tangganya yang ia taksir sejak 3 tahun yang lalu. Saat itu, Ratih tengah sibuk menjemur baju di balkon. Sementara, Lilo duduk sendirian di ruang santai lantai atas. Mbak Ratih, duduk sini sebentar. Aku mau bicara. Dengan mengumpulkan segenap keberaniannya, akhirnya Lilo memberanikan diri mengajak Ratih bicara 4 mata. Ada apa, Mas? Lilo terdiam beberapa saat.
berusaha mengumpulkan lagi keberaniannya. Mem, mau tanya, Mbak Rati udah punya pacar belum? Rati menatap Lilo dengan tatapan tak percaya. Tumben amat anak majikannya itu menanyakan hal yang bersifat pribadi padanya. Sejak bercerai dengan Anwar dulu, saya gak pernah menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Mas, memangnya kenapa, Tih? Gak apa-apa, pingin nanya aja sih. Mem, sebenarnya aku pingin mengakui sesuatu. Mbak, tapi tolong jangan nuduh aku yang enggak. Ya, tentang apa? Mas, sebenarnya aku tuh udah naksir Mbak Rati sejak 3 tahun yang lalu. Tapi aku diam-diam aja, gak berani ngungkapin ke Mbak Rati. Soalnya takut dikira kurang ajar atau punya niat buruk. Bibir Rati melongo. Janda berkulit putih bersih berusia 31 tahun itu menatap tak berkedip pada Lilo. Mas, Lilo bercanda kan? Rati berharap Lilo akan mengangguk, tapi nyatanya Lilo menggelengkan kepalanya. Kenapa harus saya? Mas. Lilo menghela napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan-lahan sebelum menjawab pertanyaan Rati. Aku juga gak tahu, Mbak. Tapi, aku mencintai Mbak Rati sejak pertama kali kamu menginjakkan kakimu di rumah ini. Mbak, apa aku pantas dicintai oleh pria sepertimu? Mas, aku ini hanya asisten rumah tangga, dan statusku hanyalah janda. Memangnya kalau janda terus kenapa? Tahu sendirilah, Mas, di negara ini status janda mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tidak usah mendengarkan hal-hal atau pandangan dari siapapun yang pada akhirnya nanti hanya akan membuat kita down. Mbak, dablek aja. Rati tampak manggut-manggut mendengarkan ucapan Lilo barusan. Umurmu lebih muda dariku kan? Mas, iya. Aku 27 tahun, 4 tahun lebih muda darimu. Namun, apalah arti sebuah usia? Usia itu tak lebih dari deretan angka-angka. Umur juga tak menjamin tingkat kedewasaan seseorang. Ucap Lilo sok bijak. Mbak, aku boleh nanya lagi? Gak. Lanjut Lilo kemudian. Rati mengangguk malu. Silakan, Mas. Dulu bercerai kenapa? Mbak, dijodohin sama orang tua. Mas, usia pernikahanku hanya 6 bulan saja. Anwar menceraikanku, dan orang tuaku ngamuk padaku. Mereka menggoblok-goblokkan aku. Katanya aku ini perempuan tak tahu diri. Perawan tua yang kebanyakan tingkah. Kalau di dusunku, umur 25 tahun ke atas itu sudah dicap sebagai perawan tua. Mas, aku waktu menikah sama Anwar sudah hampir 28 tahun. Terus, bercerainya kenapa? Mbak, soalnya Anwar ternyata gay. Mas, Rati menjawab dengan terbata-bata. Tahu Anwar seorang gay dari mana? Mbak, lawang sejak nikah sampai 5 bulan kemudian, aku gak pernah disentuhnya kok. Mas, aku juga beberapa kali memergoki dia lagi melakukan video call dengan seorang lelaki tanpa busana. Aku juga pernah sengaja membuka ponselnya. Isinya tuh downloadan film-film porno yang pemerannya gay semua. Mas, kutanyai dia baik-baik. Dan dia mengakui segalanya. Dia terjerumus ke dunia hitam itu sejak 5 tahun yang lalu. Dia sudah berusaha keluar dari dunia itu. Tapi dia tak mampu. Kalau dia tak tertarik pada wanita, kenapa dia mau menikahimu? Untuk menutupi aib, Mas, Anwar itu anaknya Pak Camat. Dia dipaksa terus sama orang tuanya untuk menikah, karena sudah cukup umur. Terus orang tuanya Anwar melamar aku untuk dinikahkan dengan anak lelaki tunggalnya itu. Sebagai kades, orang tuaku tentu bahagia dan bangga, karena pada akhirnya aku laku juga gitu. Lilo melongo. Ia tak menyangka jika Rati adalah anak seorang kades. Kamu beneran anaknya kades? Kok gak malu jadi asisten rumah tangga? Kenapa harus malu? Yang penting kan halal. Ya, walaupun profesi ini di masyarakat dipandang sebelah mata, karena dianggap sebagai pekerjaan rendahan. But kesatu don't care at all, Mas. I choose to be happy. Lilo semakin melongo. Kamu bisa bahasa Inggris? Mbak, saya sarjana ekonomi, Mas. Seriously? Masak aku bohong? Mas, ada tuh ijazahku di lemari baju. Foto-foto wisudaku juga ada di ponselku.
kalau kamu gak percaya. Mas, Rati mulai membahasakan dirinya dengan sebutan aku. Apalagi yang aku tak tahu darimu? Mbak, banyak, Mas. Rati menjawab sambil tertunduk. Sungguh aku menyesal, baru berani mengajak ngobrol secara pribadi denganmu sekarang. Rati, aku terlalu pengecut. Rati hanya senyum-senyum saja menanggapi ucapan Lilo itu. Setelah bercerai dari Anwar, apakah orang tuamu marah? Rati, maaf ya, mulai saat ini, aku tak akan memanggilmu Mbak lagi. Kalau lagi berdua sih gak apa-apa, tapi kalau lagi ada anggota keluargamu tolong tetap panggil aku Mbak. Aku gak ingin terjadi skandal di rumah ini. Oke, deal. Sekarang, tolong jawab pertanyaanku yang satunya lagi. Lilo mengabulkan permintaan Rati. Iya, Mas. Kedua orang tuaku murka. Aku dianggap telah mencoreng nama baik keluarga. Aku diusir dari rumahku. Dengan berbekal backpack berisi beberapa baju dan sejumlah uang di dompetku. Aku pergi meninggalkan rumah itu. Aku menumpang di rumah teman. Saat itulah aku mendengar dari asisten rumah tangga temanku itu, kalau keluargamu tengah membutuhkan Art. Karena Art lamamu resign dengan alasan hendak menikah. Temanmu kaget gak waktu itu? Sangat kaget lah, Mas. Tapi waktu itu aku sudah bertekad bulat. Yang penting aku punya tempat berteduh yang nyaman. Paling tidak, untuk sementara. Tapi nyatanya, sudah 3 tahun aku berada di sini. Aku betah bekerja di rumahmu. Mas, apa yang membuatmu betah di sini? Karena penghuninya menyenangkan semua. Mas, gak ada yang galak, gak ada yang sombong, dan semuanya ramah. Terutama, kamu, Mas. Pipi Lilo langsung merona merah. Dia merasa GR maksimal. Rati, mau gak jalan sama aku? Maksudnya, mau gak jadi pacarku? Kamu ada rasa gak sih sama aku? Rasa? Sejujurnya, sejak setahunan yang lalu, aku sudah jatuh cinta padamu, Mas. Tapi aku diam-diam saja. Kenapa gak bilang sih? Lah, aku wanita, Mas. Dan aku ini masih menganut prinsip-prinsip ketimuran. Masa cewek nembak duluan? Lagi pula, aku ini siapa? Bagaikan pungguk merindukan bulan. Maka diam adalah yang terbaik. Alhamdulillah, masa Jonesku berakhir sudah dan akhirnya sekarang aku punya calon istri deh. Katanya ngajak pacaran. Di usiaku ini, aku sudah gak ingin pacaran. Rati, maunya cepat-cepat nikah aja. Kayak si sentuh. Tapi, kalau hubungan kita tidak direstui oleh keluargamu, bagaimana?